Ya berwisata di sini hanya butuh tempat 15 sama 20, tidak harus di lapangan, tidak harus yang bisa di situ dia main aja untuk apa itu happy itu aja untuk sama liburan gitu kan. 2004 2005 itu baru masuk ke Bali. Jogja itu mengenal 2006. Kebetulan dibawa dari teman-teman pariwisata. Olahraga kickball ini Pak, kejurnasnya itu seperti apa ke bawahnya itu kan ada mungkin di daerah-daerah itu sebelum kejurnas itu apa saja ini namanya? Ya, eventnya jadi kita dari Pemda ini sudah membentuk membentuk program kerja untuk pembinaan atlet. Itu dulu kita tiap bulan itu namanya sirkuit kickball, ya, semacam arisan yang nanti tuan rumahnya penyelenggaranya provinsi dari kabupaten kota se-DIY. Terus sesudah sirkuit kemarin kita adakan kejurda. Ada kejurda. Daerah ya Pak? Daerah ya, kejurda kemarin kejurdanya di kota ya kemarin di kota. Terus habis kejurda Porda. Porda sama kejurda itu lokasinya di provinsi atau di? Kalau Porda itu provinsi, cuma tuan rumahnya Porda kemarin tuan rumahnya di kota. Porda. Pordanya Sleman kemarin. Ikutan Pordanya kan dari KONI ya. Dari kan panitianya kan KONI kemarin. Nah, terus akhirnya sekarang kejurnas. Kejurnas itu salah satu kegiatan yang harus diselenggarakan. Ini penyelenggaranya dari PB kami. Di pusat ya Pak ya? Pusat ya, dan kebetulan juga ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Dan kalau Porda itu daerah kemarin KONI DIY, sekarang ini PB harus ada kejurnas, itu salah satu persyaratan untuk ikuti prapon. Prapon nanti rencananya nanti di Juni 2023. Nanti prapon untuk mencapai puncaknya ada di PON di Sumatera Utara. Itu nanti hanya di sini. Kita lakukan tahapan-tahapan untuk atlet-atletnya ini kita siapkan. Terus pengembangan kickball sendiri sampai ke masyarakat sendiri, misalnya sampai ke dusun-dusun desa itu programnya gimana Pak itu untuk bisa mereka tahu? Kickball itu masuk di DIY kan di 2006 ya. 2006 dulu awalnya dari teman-teman asika atau pariwisata ya. Karena dari awalnya itu pertama muncul itu dari Bali, terus Jogja dan Jakarta. Kebetulan saya mengawali dulu yang kickball itu masih di Jogja, waktu itu masih dipimpin ketua umumnya almarhum Gusti Hadi Winoto. Itu terus akhirnya berkembang, kita dulu melalui teman-teman asika, terus akhirnya kita malah mengembangkan dulu ya di Klaten, ada di Magelang, di Temanggung, kita yang mengembangkan dulu kan, karena di sini ya karena olahraga baru itu apa itu kan masih awam gitu kan, awam kan sebetulnya kan perpaduan antara golf sama biliar kalau saya gitu kan, gabungan itu gitu kan, gunanya seperti punya biliar, para pemainnya ngunci dan lain sebagainya seperti biliar, tapi kan lapangannya dan sticknya itu kan seperti golf. Waktunya 30 menit. Paduan Pak ya? Kenapa? Perpaduannya di situ. Akhirnya kita kembangkan, terus akhirnya sedikit demi sedikit dulu masuk Sleman ya dari kota. Dulu nama klub pertama itu yang didirikan Gus Dadi di Jogja itu namanya Den Kickball. Nah, itu awal mula berdirinya di Jogja namanya Den Kickball. Terus akhirnya berkembang punya kota, terus Sleman, masuk Sleman, termasuk Kulon Progo. Nah, tiga inilah kita mengawali untuk kita masuk di KONI. Nah, akhirnya tahun 2015, alhamdulillah 5 kabupaten kota di DIY ini sudah punya pengurus. Akhirnya kita sudah masuk pengurus sampai periode tahun 2021. Itu dipegang oleh Gusti Hadi Winoto sebagai ketumnya. Terus akhirnya di tali estafetnya 2021 sampai 2024 Pak Gatot Sabtadi ini yang
dengan perkembangan ini, karena Jogja ini jadi pusat tujuan dan lain sebagainya, akhirnya Jogja ini selalu event-event gateball itu banyak peminatnya, provinsi-provinsi lain gitu loh. Makanya banyak ini Pak, turnamen gitu ya. Turnamen di sini dulu baik dari klub, baik apa itu dulu kan namanya arisan, kita dulu kan arisan antar klub gitu ya. Pesertanya banyak dari Solo, Temanggung, Klaten, terus ada Jakarta datang ke sini, Bali datang ke sini gitu ya dulu. Itu memang Jogja itu tempat yang nggak tahu menyenangkan gitu loh. Makanya begitu Jogja ditunjuk sebagai tuan rumah, nah ini animonya sangat sekali, besar sekali animonya gitu loh. Makanya dari ini juga terus akhirnya kita ya usulan dari beberapa teman yang dulu pendiri itu kan masih semangatnya. Nah tapi kan dari sisi prestasi kan sudah tidak masuk kriteria, makanya kita jembatani namanya open turnamen. Open turnamen itu ada dua, yaitu Prambanan Open dan Jogja Istimewa Open. Kalau Prambanan Open itu kita pilih dari beberapa klub. Kalau Gio ini beberapa klub yang tidak dibatasi juga usianya, dengan spesifiknya kita nanti pakai pakaian adat Jogja. Ya, minimal usia untuk main gateball Pak. Kalau minimal sebenarnya nggak ada batasnya, SD aja bisa kok bisa ke SD aja. Tapi kalau ketentuan peraturan undang-undang olahraga kan 15 ya maksudnya 15 ke atas. Tapi ini olahraga multi usia Pak. Multi usia. Jadi bisa multi usia, multi gender gitu kan. Makanya ada 11 nomor itu untuk mengakomodir semuanya. Ada tunggal putra, tunggal putri ya kan. Ganda putra, ganda putri, ganda campuran gitu kan. Terus triple putra, triple putri, percampuran, bergu putra, bergu putri, bergu campuran, dan ada 11 nomor. Minimal main waktu berapa orang satu klubnya? Kalau satu klub itu kalau diikuti kan yang jelas kan kalau tunggal itu kan satu-satu. Ya, kalau ganda itu ada satu apa itu namanya cadangannya. Kalau triple cadangannya 2. Kalau ganda, kalau bergu 3. Kalau campuran Pak? Itu kan bergu aja. Kan bergu kan tergantung dari kelasnya kan tadi, dari tunggal, triple sama bergu tadi. Ya, kalau di ini Pak yang paling banyak atau potensial menelurkan atlet itu di daerah mana Pak? Ada 2, Sleman sama Bantul. Sleman. Berarti yang berkembang 2 kabupaten itu sementara. Ya, yang 3 sama kota sih. Sama kota itu terbatas sama atletnya gitu. Tapi kalau Bantul sama ini cukup banyak gitu ya, karena pengembangan dari sekolah-sekolah dan sebagainya gitu kan jadi cukup banyak. Pak, harapannya apa dengan permainan tersebut untuk yang akan datang Pak? Yang jelas sebenarnya itu menarik ya olahraga gateball karena bisa usia. Kalau misalkan kemarin sudah mungkin mudanya di dengan olahraga yang keras gitu ya. Nah ini sudah mulai ke sini Pak, karena ini ini menghibur olahraganya menghibur gitu. Kalau golf kan juga sudah kemahalan ya. Kalau ini sekarang kan mungkin kalau pun sudah ini, kalau ini kan bisa ini. Tapi ini yang paling penting gerak, jelas ada itu kan gerak. Yang kedua, ketenangan berpikir dan lain sebagainya itu kan setiap mau mukul itu hanya dibatasi 10 detik. Kalau 10 detik tidak memukul, tidak memutuskan harus dipukul kemana, itu sudah fall. Nah, di finish gitu kan. Harus mengulang. Kalau mengulang itu harus menunggu 1 putaran karena itu mainnya bergiliran. Iya, nomor 1 itu lanjutkan nomor 2 itu lawan. Nah, 3 itu temen, 4 lawan lagi. Nah, jadi kan gitu, temen lawan gitu loh. Sehingga itu kalau kita sudah ini tingkat emosionalnya kita tambah tinggi, sehingga itu pukulan jadi tidak akurat. Ketenangan khusus. Butuh ketenangan khusus. Nah, ini